2, 1. 3, 2, 1. 3. Aku bikinin ini khusus buat kau, Panda. Enak banget, cium. Tapi saya buka. Ada niacinamide nggak dalamnya? Aduh, kantor Ada niacinamide nggak? Aku nggak bisa makan kalau nggak ada hidroquinone. Pindah 2009 pindah ke Jakarta, langsung lock. Aku hari ini ditemenin begadang. Perut loh. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Hari ini mengacau. Kasela lagi jadi itu, jadi juri biliar. Dah, Ujang, dadah, Sel, dah, begadang. Selamat sahur. Ya, aku sudah selesai nih. Alhamdulillah hari ini aku jualan rumah lagi ya. Menyambung lagi pembicaraan aku tadi, bagaimana membiarkan fitnah dan doxing di dunia maya itu tidak boleh dibiarkan. Kita harus mempunyai self defense gitulah ya. Harus meluruskan, membantah bulian, doxing di dunia maya itu memang wajib banget. Terbukti dengan dibiarkannya diri saya sih, saya mencontohkan diri saya didoxing, dibully, akhirnya tuh udah ada orang-orang yang berkomentar banyak banget yang dia minta maaf bahwa mereka itu terhanyut percaya atas doxing terhadap diri saya, keluarga saya, dan semua teman-teman saya. Dan akhirnya orang-orang yang mendoxing itu merasa mempunyai kekuatan karena dipuji, karena oh begitu ya, oh ternyata ya. Nah, dia merasa oh ternyata dia ini didengar gitu, ternyata dia didengar gitu ya. Merambatlah sampai ke kejadiannya. Apa kejadiannya? Soalnya ada yang bilang nih ya, ada yang nyampe ke kuping aku, NM itu ngomong begini, lihat tuh ya, Kak Fitri aja gua sikat katanya, apalagi cuman kalian-kalian ini, katanya gitu ya, kurang lebih gitu. Lah terjadilah para owner skincare ini didoxing, sehingga mereka pun punya rasa takut. Oh iya ya, yang sudah deket aja dia giniin, apalagi kita gitu ya, kurang lebih begitu. Dan yang lebih jahat lagi, aku sudah ngomong berkali-kali bahwa NM ini tidak sendiri gitu. Nah ini yang harus kalian concern, bahwa ada orang-orang yang membiarkan atau senang atau memberikan input terhadap orang-orang yang mendoxing yang sekarang ini sudah ditahan dan akan segera menyusul nih. Kalau nggak salah sudah ada tersangka lagi nih yang bertopeng gitu. Nah ini bahayanya kita membiarkan, terputus ya, bahayanya kita membiarkan doxing atau bullying atau fitnah di dunia maya ini akan menimbulkan kejahatan gitu, yang ujung-ujungnya ya sudah tahu ya kalian di mana, di penjara gitu. Tapi ini clue dari aku bahwa keributan di dunia maya tentang skincare ini, ada orang yang bergembira gitu, ada orang yang senang dengan harapan semua bisnis skincare di Indonesia ini hancur dan hanya ada beberapa orang yang menjadi pemain gitu kan. Jahat gitu ya netizen. Sekarang aku sudah melek. Tadinya aku yang nggak mau ikut campur urusan skincare ini, karena aku pun ternyata di dalam orang yang memang harus didoxing ya, karena konon katanya takut aku itu membela para owner skincare yang diperas ya. Mau nggak mau sekarang aku akan aku akan berkomentar tentang ini, tapi bukan ikut campur ya, karena aku sendiri tidak terlalu paham nih mana sih skincare yang melanggar, mana yang benar. Tapi menurut aku ya, selama memang mengikuti aturan dari BPOM jelas gitu ya, kalian pakai aja lah, nggak usah terprovokasi, nggak usah termakan isu-isu oh ini jelek, oh ini berbahaya. Selama aturannya diikutin, menurut aku sih pakai. Justru kalian harus membeli nih, kayak skincare siapa tuh, Dr. Reza itu ternyata nggak ada ingredient yang berbahaya. Mereka nggak suka karena katanya flexing. Ya sudah gitu ya, tinggal menjadi koreksi aja untuk owner skincare itu, mana yang disuka, mana yang enggak, mana yang melukai, nggak melukai juga ya, melukai orang-orang yang iri kali gitu ya. Karena kalau dikata flexing, aku mau turun nih ke mall, waktunya Indonesia bagian main.
misalnya ya, karena dia flexing misalnya, karena dia flexing, ya sudahlah, yang flexing itu bukan dokter Reza sendiri guys, banyak. Tapi menurut aku sih yuk kita sama-sama mensupport skincare lokal. Jangan mau kalian itu ditipu daya oleh dalang ingin hancurnya brand-brand lokal karena hanya dia yang ingin menjadi pemain utama di Indonesia ini. Karena kita itu harus say no sama orang-orang yang menghancurkan bisnis orang lain karena keserakahan. Aku mau sama orang itu. Netizen, selamat pagi. Aku mau sedikit berbagi cerita nih ya. Mungkin kalian sudah tahu ya, follower aku bertahun-tahun dibully, difitnah, aku diem aja. Ternyata diam tidak selamanya emas, itu benar guys. Jadi menurut aku boleh kok kita meluruskan, kita melawan di dunia maya. Karena sekarang udah nggak musim tuh, udah diam aja nanti juga berhenti sendiri. Nggak bisa ya, ternyata nggak bisa. Semakin kita diam, semakin menjadi bola liar, semakin orang-orang yang tidak berdosa ikut-ikutan membenci dan memfitnah kita dan menyebarkan berita tidak benar tentang kita. Jadi satu kata sekarang di dunia maya itu, kalau ada berita tidak baik atau tidak benar, luruskan. Kalau ada orang yang mau menginjak kita, lawan. Itu ajalah dari aku. Boleh setuju, boleh enggak. Selamat puasa. Intinya netizen, aku tuh mengatakan ini tuh untuk kita sama-sama yuk menjaga dunia maya ini menjadi tempat hiburan yang menyenangkan, dipakai untuk hal-hal yang positif gitu. Karena kalau kita tidak melawan, kita diam saja, akan tercipta oknum-oknum pengguna dunia maya ini seolah-olah ditakuti ya, seperti NM itu dan lain-lain ya. Dan ternyata yang paling jahat itu ada gitu, banyak orang-orang yang mendanai atau menyuruh mereka-mereka ini untuk membuli gitu, untuk memfitnah. Agar apa? Agar tujuan-tujuan mereka itu tercapai, tidak menggunakan tangannya. Itu jahat sekali loh. Kalau misalnya terciptalah akun-akun fake, kita tidak bisa mencegah gitu ya. Yang bahaya ini yang ada manusianya, yang ada wujudnya, yang menjadi putus ya, yang ada wujudnya nanti lama-lama dijadikan public figure di dunia maya, lalu diidolakan gitu. Ya sudahlah gitu ya, pokoknya yuk kita sama-sama menjaga dunia maya ini sehat gitu. Jadi kalau ada fitnah segera lawan dan klarifikasi. Udah, aku mau jualan rumah dulu, alhamdulillah. Kerja yuk. Ya Allah, pengusaha halu kayak gini rumahnya ya. 4.000 meter loh ini, kayak mana rumahnya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, baru lo kulihat rumah orang sekeren ini. Kapan ya aku bangun rumah kayak gini kerennya? Ya memang rumah pengusaha halu nih agak lain ya. Tuh, kalian lihat rumah Kak Fitri. Kalau kayak gini rumah pengusaha halu kan, maulah aku pun jadi pengusaha halu. Pak, Bunda pun mau jadi pengusaha halu kayak gini. Aku pun mau kayak gini jadi pengusaha halu. Kayak mana? Ada yang lari. Ya Allah, nggak sampai, kayaknya menuju dapur aja nggak sampai rumah pengusaha halu ini. Lihat nih rumahnya.